Tentara bayaran Inggris dihukum mati, peringatkan orang tak asal terjun berperang. Dua tentara Inggris, Sean Penner dan Aidan Aslin, yang ditangkap pasukan Rusia saat berperang untuk Ukraina, meminta agar ditukar dengan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin yang ditahan Ukraina. Sean Penner dan Aidan Aslin, keduanya warga negara Inggris, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Donetsk pada Kamis 9 Juni. Keduanya dinyatakan bersalah ikut bertempur di pihak Ukraina sebagai tentara bayaran yang berusaha merebut kekuasaan secara paksa. Sean Penner memperingatkan kepada semua orang tidak asal terjun ke peperangan sepanjang ia tidak memahami situasinya. Jangan berperang, Anda tidak benar-benar mengerti, kata Sean Penner dikutip Russia Today pada Jumat 10 Juni. Sean Penner meminta orang mempertimbangkan untuk bergabung dalam perang melawan pasukan Rusia. Jangan masuk ke perang yang tidak benar-benar kalian pahami, katanya memperingatkan. Selain Penner dan Aslin, pengadilan Donetsk juga menjatuhkan hukuman mati kepada warga Maroko, Sadun Ibrahim. Tiganya dinyatakan bersalah bertindak sebagai tentara bayaran dan berusaha merebut kekuasaan secara paksa di DPR. Mereka juga dituduh menjalani pelatihan untuk melakukan kegiatan teroris di wilayah negara yang diakui oleh Rusia pada Februari. Kiev dan sebagian besar dunia menganggapnya sebagai provinsi Ukraina yang memisahkan diri. Di bawah undang-undang DPR, perebutan kekuasaan secara paksa terancam hukuman antara 12 dan 20 tahun di balik jeruji besi. Namun hukuman dapat ditingkatkan menjadi hukuman mati karena keadaan yang memberatkan waktu perang. Bertindak sebagai tentara bayaran dapat dihukum dengan hukuman penjara 3-7 tahun. Ketiga pria itu diadili atas beberapa tuduhan kriminal. Mereka mengaku bersalah karena melakukan pelatihan untuk tujuan melakukan kegiatan teroris. Mereka juga berusaha secara paksa menggulingkan pemerintah di Donetsk, tetapi membantah menjadi tentara bayaran yang disewakan. Terpidana dapat mengajukan banding atas keputusan di pengadilan yang mereka rencanakan atau meminta pengampunan dari ketua DPR. Jika mereka memenangkan banding, hukuman mati dapat dikurangi hingga 25 tahun penjara. Menurut Undang-Undang DPR, hukuman mati dilakukan oleh regu tembak. Ketiga pria itu ditangkap di atau dekat Mariupol, kota pelabuhan yang diklaim DPR sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Terjadi pertempuran intensif selama berminggu-minggu dan akhirnya pengepungan ribuan tentara Ukraina di pabrik baja Azovstal. Mereka kemudian menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia dan DPR. Pemerintah Inggris telah menuntut agar warganya diperlakukan sebagai tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa. Namun Inggris tidak secara resmi berperang dengan DPR. Pihak berwenang DPR mengatakan mereka menganggap mereka sebagai tentara bayaran yang tidak diberikan hak istimewa yang sama seperti kombatan biasa di bawah hukum internasional. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan televisi Russia Today yang dilakukan sesaat sebelum hukuman diumumkan, Penner meminta calon tentara bayaran untuk menerima kenyataan mereka dapat diadili dan dalam skenario terburuk mungkin mendapatkan hukuman mati dan memperingatkan mereka agar tidak mengeluh ketika itu terjadi. Penner mengungkapkan sepanjang waktunya di penahanan Donetsk, banyak hal dan pengalaman yang membuka mata baginya. Beberapa orang memang ingin menjadi bagian dari Rusia dan Anda harus menerimanya, katanya. Sekarang, kata Penner, setelah dia melihat wajah Donetsk, perangnya akan berakhir tidak peduli apa yang terjadi padanya. Dia juga mengungkapkan dia ingin mempelajari lebih banyak tentang sejarah kedua belah pihak. Penner mengatakan keputusannya bergabung Ukraina didorong beberapa faktor. Istrinya yang berkebangsaan Ukraina tidak ingin pindah ke Inggris. Ia tidak dapat menemukan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. 9 tahun bertugas di militer Inggris, Penner memutuskan menandatangani kontrak 3 tahun dengan angkatan bersenjata Ukraina yang juga akan memberinya tempat tinggal di Ukraina. Menjadi patriot Ukraina, orang Inggris itu memutuskan akan menjadi kesempatan yang baik memberikan sesuatu kepada Ukraina dan tentu saja menerima sesuatu sebagai balasannya. Dia mengungkapkan gaji standar seorang kontraktor pada titik penempatan permanen adalah jumlah yang setara dengan 360 pound Inggris yang dapat dinaikkan menjadi sekitar 1.000 euro untuk berpartisipasi dalam operasi militer. Menurut Penner, penekanan pelatihan militer terutama pada pembersihan dan pemeliharaan militer beralatan dengan tidak banyak pelatihan militer yang sebenarnya. Ada beberapa orang asing di unitnya. Orang Inggris itu mengungkapkan,
Tapi 3 dari mereka pergi tahun lalu, pergi begitu saja. Semula Piner tidak terlalu aktif dalam pertempuran. Hingga Februari ketika Rusia menyerang, ia terlibat penuh dalam pertempuran setiap harinya. Penahanan dan interogasi telah menjadi pengalaman sangat-sangat sulit bagi Piner, terutama kondisi kesendirian dan pembatasan terhadapnya. Dia mengatakan selama interogasi dia diperlihatkan foto-foto mengerikan yang diduga menggambarkan pelecehan tahanan perang Rusia oleh militan Ukraina. Saya tidak bisa menggerutu, saya tidak tertembak dan saya masih memiliki semua anggota badan dan jari-jari saya, kata pria Inggris itu. Dia menyatakan harapan dia dan orang asing lainnya yang diadili sebagai tentara bayaran akan ditukar dengan tawanan Rusia. Ketika ditanya apa yang dia rencanakan setelah kontraknya dengan militer Ukraina berakhir, Piner mengatakan dia dan keluarganya bermaksud pindah ke Inggris dan memulai hidup baru di sana. Awal bulan ini, juru bicara militer Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, mengklaim jumlah pejuang asing di Ukraina telah menurun dari 6.600 menjadi 3.500. Konashenkov merinci ratusan tentara bayaran asing di Ukraina telah dihancurkan oleh senjata presisi jarak jauh Rusia di titik-titik kumpul kedatangan mereka. Sebagian besar tentara bayaran, menurut Konashenkov, tewas karena tingkat pelatihan yang rendah dan kurangnya pengalaman tempur. Karena itu, Konashenkov mengklaim, sejak awal Mei, gelombang kedatangan tentara bayaran asing ke Ukraina terhenti. Di bawah Undang-Undang DPR, perebutan kekuasaan secara paksa terancam hukuman antara 12 dan 20 tahun di balik jeruji besi. Namun hukuman dapat ditingkatkan menjadi hukuman mati karena keadaan yang memberatkan waktu perang. Bertindak sebagai tentara bayaran dapat dihukum dengan hukuman penjara 3-7 tahun. Ketiga pria itu diadili atas beberapa tuduhan kriminal. Mereka mengaku bersalah karena melakukan pelatihan untuk tujuan melakukan kegiatan teroris. Mereka juga berusaha secara paksa menggulingkan pemerintah di Donetsk, tetapi membantah menjadi tentara bayaran yang disewa Kiev. Terpidana dapat mengajukan banding atas keputusan di pengadilan yang mereka rencanakan atau meminta pengampunan dari ketua DPR. Jika mereka memenangkan banding, hukuman mati dapat dikurangi hingga 25 tahun penjara. Menurut Undang-Undang DPR, hukuman mati dilakukan oleh Rabu Tembak. Ketiga pria itu ditangkap di atau dekat Mariupol, kota pelabuhan yang diklaim DPR sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Terjadi pertempuran intensif selama berminggu-minggu dan akhirnya pengepungan ribuan tentara Ukraina di pabrik baja Azovstal. Mereka kemudian menyerah tanpa syarat kepada pasukan Rusia dan DPR. Pemerintah Inggris telah menuntut agar warganya diperlakukan sebagai tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa. Namun Inggris tidak secara resmi berperang dengan DPR. Pihak berwenang DPR mengatakan mereka menganggap mereka sebagai tentara bayaran yang tidak diberikan hak istimewa yang sama seperti kombatan biasa di bawah hukum internasional. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan televisi Rusia Today yang dilakukan sesaat sebelum hukuman diumumkan, Piner meminta calon tentara bayaran untuk menerima kenyataan mereka dapat diadili dan dalam skenario terburuk mungkin mendapatkan hukuman mati dan memperingatkan mereka agar tidak mengeluh ketika itu terjadi. Piner mengungkapkan sepanjang waktunya di penahanan Donetsk, banyak hal dan pengalaman yang membuka mata baginya. Beberapa orang memang ingin menjadi bagian dari Rusia dan Anda harus menerimanya, katanya. Sekarang, kata Piner, setelah dia melihat wajah Donetsk, perangnya akan berakhir tidak peduli apa yang terjadi padanya. Dia juga mengungkapkan dia ingin mempelajari lebih banyak tentang sejarah kedua belah pihak.